Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Harahap, kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 6B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum kuliah Merdeka Belajar pada mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan. Oke, langsung saja, apa itu sumber daya lahan? Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian tetap diperlukan sepanjang masa, karena lahan bersama-sama dengan air, sinar matahari, gas karbon, dan tanaman adalah merupakan kompleks mesin industri pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Namun, keberadaan dan mutu lahan atau tanah pertanian dapat menjadi rusak oleh keteledoran manusia karena sifat tidak acuh atau kurang memahami. Adalah menjadi tugas para ilmuwan pertanian untuk memandu dan membimbing masyarakat guna melestarikan mutu sumber daya lahan pertanian yang luasnya terbatas dan sangat riskan terhadap kerusakan oleh pengaruh iklim tropis. Jenis-jenis sumber daya lahan. Yang pertama yaitu lahan sawah. Tanah sawah didefinisikan sebagai tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah yang digenangi baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, dan tanah pertanian dan sebagainya. Segala macam jenis tanah dapat disawahkan asalkan airnya cukup tersedia. Padi sawah juga tidak ditemukan pada berbagai macam iklim yang jauh lebih beragam dibanding dengan jenis tanaman lain, sehingga tidak mengherankan bila sifat tanah sawah sangat beragam sesuai dengan sifat tanah asalnya. Yang kedua yaitu lahan kering. Secara teoritis, lahan kering di Indonesia dibedakan dalam dua kategori, yaitu lahan kering beriklim kering, banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dan lahan kering beriklim basah banyak ditemui di kawasan barat Indonesia. Cukup banyak tipologi wilayah pengembangan lahan kering yang terdapat di dua kategori tersebut. Namun, wilayah pengembangan lahan kering yang dominan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan potensi dan dominasi vegetasinya. Ketiga yaitu lahan rawa. Lahan rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah wetland yang terletak antara wilayah sistem daratan terestrial dengan sistem perairan dalam akuatik. Wilayah ini dicirikan oleh muka air tanahnya yang dangkal atau tergenang tipis. Meskipun dalam keadaan tergenang, lahan ini tetap ditumbuhi oleh tumbuhan. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangnya air laut, genangan air hujan, ataupun luapan air sungai. Lahan rawa sendiri dapat dibedakan menjadi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa yang genangan airnya terjadi karena air luapan air sungai dan atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Umumnya terjadi pada musim hujan dan menyusut atau hilang di musim kemarau. Rawa lebak dibagi menjadi tiga, yaitu lebak dangkal, lebak tenggahan, dan lebak dalam. Lebak dangkal airnya kurang lebih 50 cm dan tergenang selama tidak lebih dari 3 bulan. Lahan tengahan airnya berkisar 50-100 cm, genangan 3-6 bulan. Lahan lebak dalam airnya 100 cm, genangan lebih dari 6 bulan. Jenis sumber daya lahan yang keempat yaitu lahan gambut. Lahan gambut adalah daerah dengan akumulasi bahan organik yang sebagian lapuk dengan kadar abu sama dengan atau kurang dari 35%. Kedalaman lahan gambut sama dengan atau lebih dari 50 cm dan kandungan karbon organik berdasarkan berat minimal 12%. Yang kelima yaitu lahan pasang surut. Lahan sawah pasang surut adalah lahan sawah yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut sebagai sumber pengairannya. Pada malam hari, saat air laut mulai pasang, petani perlu mengatur jumlah air yang akan masuk. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan. Pengelolaan lahan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia akan merusak lingkungan sekitarnya, juga akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mengolah sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Berkelanjutan artinya pengolahan sumber daya alam jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya. Cara penggunaan sumber daya alam oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Untuk menggali dan mengolah sumber daya alam perlu menggunakan teknologi maju sehingga memungkinkan terpeliharanya kelestarian. Yang ketiga, menghemat. Perlu dihindarkan pemborosan dalam mengolah sumber daya alam. Yang keempat, memperbarui. Perlu adanya upaya untuk memperbarui sumber daya alam antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan lahan yang gundul, mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan secara modern melalui tindakan pelestarian, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian dengan pencausaha pertanian. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan KSDAL adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi, karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Konservasi menurut para ahli. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, menurut Piagam Burra 1981. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan, menurut Peter Salim dan Yeni Salim 1991. Pembahasan selanjutnya yaitu cara memanfaatkan lahan potensial untuk kehidupan manusia. Lahan potensial merupakan sebidang tanah yang dapat dikelola oleh manusia sehingga memberikan hasil yang tinggi dengan biaya pengelolaan yang minim. Tak hanya untuk pertanian, lahan potensial juga dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, pemukiman, hutan, atau kegiatan lainnya yang bernilai ekonomi. Lahan potensial merupakan modal dasar dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Tentu dengan catatan bahwa lahan ini digarap dengan bijaksana, bukan dengan keserakahan. Pemanfaatan lahan potensial sesuai letak geografisnya antara lain dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemanfaatan lahan di daerah dataran rendah, kedua di daerah pegunungan, dan ketiga di daerah pantai. 1. Pemanfaatan lahan di daerah dataran rendah. Pemanfaatan lahan di daerah ini yaitu yang pertama lahan kering atau tegalan, yang kedua sawah irigasi, ketiga perkebunan, dan keempat peternakan. Yang kedua, pemanfaatan lahan di daerah pegunungan. Pemanfaatan lahan di daerah ini yaitu yang pertama perkebunan, kedua peternakan, dan ketiga hutan lindung. Yang ketiga, pemanfaatan lahan di daerah pantai. Pemanfaatan lahan di daerah ini yaitu industri garam, pelabuhan, hutan lindung, area persawahan pasang surut, dan pariwisata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan bentuk-bentuk kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan. Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan wisdom dan lokal. Pada KBBI, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Sehingga jika dilihat secara etimologis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Upaya menjaga keseimbangan dengan lingkungannya, masyarakat memiliki norma-norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah berlaku turun-temurun yang merupakan kearifan lokal setempat. Beberapa contoh praktek-praktek budaya dan kearifan lokal di Indonesia menurut Suhartini 2009 antara lain sebagai berikut. A. Pranoto Mongso.
Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Pronoto Mongso, atau aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Pronoto Mongso dapat memberikan arahan pada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana mendukung, seperti air dan saluran irigasinya. B. Nyabuk gunung. Nyabuk gunung merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menggunakan garis kontur. Cara ini banyak dilakukan di lereng Bukit Sumbing dan Sindoro. Cara ini merupakan suatu bentuk konservasi lahan dalam bercocok tanam karena menurut garis kontur. Hal ini berbeda dengan yang banyak dilakukan di Dieng yang bercocok tanam dengan membuat teras yang memotong kontur sehingga mempermudah terjadinya longsor. C. Pohon keramat. Pada hampir semua daerah di Jawa dan beberapa wilayah lain di Indonesia, terdapat budaya menganggap suatu tempat dengan pohon besar, misal beringin, adalah tempat yang keramat. Kearifan lokal ini memberikan dampak positif bagi lingkungan di mana jika suatu tempat dianggap keramat, misal terdapat pohon beringin, maka hal ini merupakan salah satu bentuk konservasi karena dengan memelihara pohon tersebut menjaga sumber air, di mana beringin memiliki akar yang sangat banyak dan biasanya di dekat pohon tersebut ada sumber air. Pembahasan selanjutnya yaitu menerapkan konservasi lahan. Masalah utama dalam usaha tani pada lahan kering berlereng bila tanpa disertai tindakan konservasi tanah akan menimbulkan erosi tanah. Erosi tanah menyebabkan terjadinya kerusakan lahan pertanian berupa kemunduran sifat-sifat baik dia sifat fisik, kimia, dan biologi tanah secara menurunkan produktivitas lahannya. Dalam praktek penerapan teknik konservasi tanah di lapangan digunakan dua metode konservasi tanah yaitu metode konservasi mekanik dan metode konservasi vegetatif. A. Metode konservasi mekanik adalah berupa pembuatan bangunan-bangunan pencegahan erosi dan manipulasi mekanik tanah dan permukaan tanah, pengolahan tanah menurut kontur, pembuatan teras, guludan, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, rorak, sekdam, sumbat geli, dan sebagainya. B. Metode vegetatif ditujukan untuk mengurangi energi pukulan butir-butir hujan di permukaan tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan, runoff, memperbesar kapasitas infiltrasi menggunakan kandungan air tanah. Kemempanan teknik konservasi tanah di lahan kering terhadap erosi tanah dan produktivitasnya berbeda untuk tiap lokasi. Hal ini karena daya dukung lahan spesifik, tapak, sifat, dan watak tanah serta iklim yang berlainan. Kesungguhan penggunaan teknologi dalam menjalankan teknik konservasi tanah ikut menentukan keberhasilan peningkatan lahan kering yang terdegradasi. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada penyampaian yang salah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.